بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah izinkan kita untuk kembali menjalankan ketaatan kepadanya, memulai malam kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan langkah-langkah kita menuju ke surganya dengan izinnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Syabab dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah SAW, dan untuk memudahkan kita semuanya mengikuti sirah Rasulullah SAW secara kronologis, maka kita akan membahas satu urjuzah atau beberapa bait yang ditulis oleh Syekh Ali bin Muhammad Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita akan menghafal urjuzah ini bait demi baitnya. Dan sebagai faedah bagi yang belum mendengarkan pada pertemuan yang lalu, bahwa judul dari urjuzah ini diambil dari bait yang ke-99, wa tammat al-urjuzatul mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Jumlah urjuzahnya atau jumlah bait dalam urjuzah ini ada 100 bait. Makanya disebut dengan al-urjuzah al-mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, dalam rangka untuk menyebutkan tentang kondisi manusia yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada seluruh umat manusia. Baik, sebelum kita memulai kajian ini dan kita akan mensyarahnya, terlebih dahulu kita meminta kepada qari untuk membaca 5 bait dari urjuzah ini. Tafadhal, silakan dibaca urjuzahnya. قال الناظم ابن أبي العز الدمشقي الحنفي رحمه الله تعالى: الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول، منظومة الموجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره، في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حانا. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Berkata al-muallif atau an-nazim, yaitu Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab ini, Alhamdulillahil Qadimil Bari, atau ada versi yang lain, Alhamdulillahil Qadiril Bari. Jadi lafaz al-qadim dalam urjuzah ini, dalam urjuzah yang lain yang ditahqiq oleh ulama yang lain, Alhamdulillahil Qadiril Bari. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada bagi manusia itu celah untuk dipuji, dan pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Jadi alhamdulillah, ya, kata atau huruf lam di sini itu menunjukkan bahwa ats-tsana'u, pujian, walhamdu wasyukru, syukur kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai dua nama yang mulia di antara al-asmaul husna, yaitu al-qadimil bari. Al-qadimil bari. Nah, apa arti al-qadim? Al-qadim itu sama dengan kata al-awwal. Al-awwal bermakna falaysa qablahu syai'. Tidak ada yang datang sebelum Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha yang pertama. Ya, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Al-Bari artinya Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin. Alladzi khalaqal asya'a min adam. Yang menciptakan segala sesuatu itu dari tidak ada. Jadi manusia yang sebelumnya tidak ada Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jin yang sebelumnya tidak ada Allah ciptakan. Kemudian langit bumi ini Allah Subhanahu wa taala semuanya ciptakan. Di sini al-muallif rahimahullah taala menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada, ya, yang lebih agung dan yang lebih mulia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh muallif di sini adalah tsumma salatuhu 'alal mukhtari. Kemudian salawat kepada al-mukhtar. Al-mukhtar sebagaimana yang kita sebutkan artinya apa? Al-Mustafa. Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terbaik, begitu juga dengan nikmatul istifa yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Jadi kita datang ke sini, datang ke kajian ini bukan karena kita soleh, bukan karena kita itu hebat dan sebagainya, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Maka dari situ para ulama kita menjelaskan bahwa dua hal ini tidak boleh kita tinggalkan dalam dunia pendidikan. Apapun profesi kita, apapun bidang pelajaran yang kita ampu dan sebagainya, maka jangan lupa untuk memulai dengan alhamdulillah. Kemudian kita rangkai dengan salawat dan salam kepada Rasulullah. Jadi apapun, ya, selama kita mengajarkan kepada kebaikan, ya, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita ngajari cara buat kopi, kita ngajari cara meracik makanan, kemudian kita ajarkan fisika, kita ajarkan kimia, kita ajarkan matematika, itu semuanya kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi belajar ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an, ilmu mustalahul hadis dan sebagainya. Nah, itu di bait yang pertama itu jelas. Dan bait yang pertama ini sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama yang mensyarah kitab ini atau urjuzah ini, di antaranya adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa bait yang pertama ini adalah apa? Muqaddimah. Bait yang pertama ini muqaddimah. Kemudian di bait yang kedua disebutkan oleh muallif di sini, wa ba'du haka siratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Wa ba'du itu dalam bahasa Arab adalah al-fasil bainal muqaddimah wa sulbil maudu', yaitu adalah pemisah antara muqaddimah dengan sulbul maudu'. Karena gini, kebanyakan di antara kita kan udah ngomong ngalur ngidul selama 1 jam, kemudian dia katakan apa? Ini baru muqaddimah. Ya, biasa seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab jelas mana muqaddimah, mana topik utamanya, itu dipisahkan dengan kata apa? Wa ba'du atau amma ba'du atau summa amma ba'd. Itu pemisahnya. Ya. Makanya di bait yang kedua ini adalah pemisah antara muqaddimah dengan
topik utama yang sedang akan dibicarakan oleh Imam Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Wa ba'du. Dan kata wa ba'du ini tidak bisa diterjemahkan. Makanya kalau kita melihat dalam buku terjemahan Arab ke bahasa Indonesia, kata amma ba'du itu tidak diterjemahkan. Jadi muqaddimah, setelah muqaddimah apa ditulis? Amma ba'du. Kalau ditanya apa arti amma ba'du, mungkin orang Arab sendiri bingung, apa arti amma ba'du? Atau kita tanya dengan ahli ilmu, kadang-kadang apa arti amma ba'du? Mereka juga apa ya arti yang tepat? Tapi intinya amma ba'du atau wa ba'du itu adalah pemisah antara muqaddimah dengan topik utama yang sedang dibicarakan. Haka itu artinya khudh. Apa artinya khudh? Ambil. Wa ba'du khudh, ambil. Siratar rasuli, sirah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzumatan. Manzumah ini adalah bentuk dari syair. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa dalam bahasa Arab itu ada dua jenis. Ada yang namanya nathrun, ada yang kedua namanya apa? Syi'run. Kalau nathrun itu secara umum seperti khutbah, kisah, ya, yang bentuknya itu tanpa ada sajaknya, tanpa ada qafiyahnya, itu disebut dengan nathrun. Kemudian ada yang kedua disebut dengan apa? Syi'run. Syair. Di antara bentuk syair itu apa? Urjuzah. Urjuzah atau manzumah yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kenapa beliau menulis manzumah atau urjuzah? Supaya mudah bagi kita menghafal. Karena kok syair itu, kebiasaan kalau syair itu dia itu bahasanya itu agak tinggi, kemudian biasanya bisa jadi agak panjang. Tapi kalau urjuzah itu coba kita lihat itu sangat singkat-singkat sekali. Sangat singkat-singkat sekali. Ini untuk memudahkan kita. Untuk memudahkan kita. Jadi manzumah. Manzumah itu adalah bentuk syair yang ditulis oleh muallif rahimahullah ta'ala. Mujazatal fusuli. Apa arti mujazah? Mujazah itu artinya ringkas. Fusuli yang ada fasal-fasalnya. Yang ada fasal-fasalnya. Jadi fasal itu apa? Kalau misalnya dalam bahasa Arab itu kan ada, kalau yang ada satu buku atau satu kitab. Seperti katakanlah misalnya kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab itu nanti ada kitab lagi, kitab subnya. Jadi kitabul wahyi, kitabu at-taharah, kitabu as-shalah, kitabu as-siyam, kitab seperti ini. Setelah kitab nanti ada bab ini. Yang paling kecil fasl, yang paling kecil itu namanya fasl. Jamak dari kata fasl adalah fusul. Fusul. Jadi itu penulisan gaya zaman dulu. Kalau gaya zaman sekarang mungkin ada perbedaannya. Kalau gaya zaman dulu adalah kitab, setelah kitab itu ada bab, setelah bab itu baru ada fusul. Itu yang terakhir fusul. Nah, karena ini adalah ringkasan, kan nggak mungkin ada kitab, ya, tapi dia ringkasan saja. Makanya di sini tidak disebut abwab, tidak ada bab-babnya, dan tidak ada kitab-kitabnya, tapi yang ada apa? Fusulnya, yang paling kecil. Berarti kalau misalnya seperti itu, ini sangat mudah. Karena kalau misalnya kitab itu kan memang luar biasa, tapi karena fusul, jadi beliau ingin menyampaikan kepada kita, wahai penuntut ilmu, jangan gundah, jangan sedih. Ini kitab yang paling mudah. Karena saya tidak pakai bab, saya tidak pakai kitab, saya hanya pakai fusul saja. Ya. Ini fusul yang pertama, sebagaimana saya katakan tadi bahwa alhamdulillahil qadimil bari thumma sholatuhu alal mukhtari, itu muqaddimah. Kemudian bait yang kedua, wa ba'du hakasiratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli, ini artinya adalah at-ta'rif bil kitab. Jadi kitab apa sih yang akan kita pelajari pada kali ini? Kitab itulah kitab tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bentuknya manzumah. Apa arti manzumah? Syair. Bentuknya syair. Mujazah. Apa arti mujazah? Ringkas. Al-fusuli yang berfasal-fasal. Tidak panjang sekali tapi berfasal-fasal saja. Sebahagian dari pensyarah kitab ini mengatakan al-fusul
itu diambil dari nama kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Siapa Ibnu Katsir? Salah seorang ulama. Dan beliau adalah guru dari Ibnu Abil Iz. Ya, penulis Urjuzah ini. Jadi penulis Urjuzah ini Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala, gurunya siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi ada satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir, judulnya apa? Al-Fusulu fi Siratir Rasul. Al-Fusulu fi Sirati Ar-Rasul. Tapi buku itu, ya, kalau misalnya orang Jawa bilang jelimet. Jadi jelimet memang, bulat. Jadi kalau kita baca buku itu, apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir? Oleh muridnya, kitab itu disederhanakan. Kitab itu diringkas. Kitab itu dipermudah. Yang dirangkum dalam Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Jadi manzumah bentuknya syair, Mujazatul Fusuli merupakan ringkasan, intisari dari kitab apa? Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul. Itu adalah syarah yang kedua. Syarah yang pertama, Mujazah ringkas Al-Fusul yang berfasal-fasal. Syarah yang kedua yang disebut oleh para ulama kita adalah Urjuzah ini merupakan ringkasan dari kitab apa? Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul. Karya dari siapa? Ibnu Katsir, Abul Fida rahimahullahu taala. Ini paham ya insyaallah ya. Muqaddimah, kemudian bait yang kedua adalah at-ta'rif bil kitab atau at-ta'rif bil urjuzah. Apa urjuzah yang akan dibicarakan oleh Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala. Baru nanti dari bait yang ketiga sampai nanti bait yang selanjutnya itu berbicara tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut oleh al-muallif rahimahullahu taala mauliduhu fi ashiril fadili. Mauliduhu fi ashiril fadili. Nah, maulid itu artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya, jadi maulid itu artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kapan beliau dilahirkan? Fi ashiril fadili. Pada tanggal 10. Fi ashir. Apa arti al-ashir? Tanggal 10. Al-fadili, pada bulan yang fadil, yang mulia, atau pada tanggal yang mulia, pada tanggal 10. Nah, apakah benar? Nanti akan dijawab oleh Ibnu Abil Iz. Ya. Rabi'inil awwali amal fili, dan itu terjadi pada bulan Rabiul Awal amal fili, pada tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Maktum, bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan kira-kira 50 atau 55 hari setelah peristiwa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah al-Ashram. Beliau adalah penguasa di Yaman ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala luluh lantakkan pasukan Abrahah. Itu kejadiannya 50 atau 55 hari sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, kira-kira bertepatan dengan bulan Muharram. Itu bulan Muharram. Kemudian pada bulan Rabiul Awal Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di atas permukaan bumi ini. Nah, jadi di sini yang disepakati oleh Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal berapa? 10. Pada bulan apa? Rabiul Awal, amal fili. Tahun gajah. Tahun gajah ini orang Arab itu ketika itu belum tahu tahun penanggalan tahun dan sebagainya. Ya. Sehingga mereka menyebut tahun itu sesuai dengan kejadian besar yang terjadi pada tahun itu. Ya. Misalnya ada Amur Ramadah. Ya, Amur Ramadah itu ketika kelaparan yang melanda Jazirah Arab, maka mereka menyebut Amur Ramadah dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah informasi awal yang disebutkan oleh Ibnu Abil Iz.
Akan tetapi di bait yang keempat disebutkan lakinnamal masyhuru tsani asyrihi. Akan tetapi yang masyhur di kalangan masyarakat itu tanggal berapa? Tsani asyrihi, tanggal 12. Ya, fi yaumil itsnaini, pada hari Senin, tulu'a fajrihi, setelah matahari terbit. Jadi kalau ditanya Rasul itu lahirnya pagi, siang, sore, malam, kapan? Pagi. Tulu'a fajrihi. Jadi setelah terbit fajar, dan sebagaimana kita baca dalam kitab-kitab bahwa Rasulullah SAW lahir di waktu sabihatud duha, ketika waktu pagi di waktu duha. Itu Rasul lahir. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan beberapa informasi para syabab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Informasi awal adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 10 pada bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Di hari apa? Di hari Senin. Kapan waktunya? Di pagi hari. Nah, jadi dari sini ya, kita bisa mendapatkan beberapa informasi, dan informasi ini dilengkapi dengan fakta sejarah, bahkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 10. Itu memang ada pendapat sebagian ulama mengatakan pada tanggal 10. Ada sebagian ulama yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 8. Ada sebagian mengatakan pada tanggal 9. Ada yang mengatakan sebagian pada tanggal 10. Ada sebagian yang mengatakan pada tanggal 12. Jadi mana yang paling benar di antara keduanya itu, masing-masing itu punya sandaran perkataan mereka masing-masing. Contohnya adalah pada tanggal 8 Rabiul Awal, yang berkata itu adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta menulis satu hadis, dan hadis ini mursal statusnya. Mursal itu artinya tidak bersambung pada sahabat. Jadi langsung ke tabi'in. Nah, jadi dalam hadis tersebut Imam Malik mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal itu adalah Al-Falakiyun, para ahli astronomi. Bukan astronomi barat, tapi astronomi Islam. Di antaranya adalah seorang astronom yang merupakan guru juga dari Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang bernama Syekh Sulaiman Al-Mansurfuri. Beliau meneliti secara astronomi bahwa Rasulullah SAW lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi hari Senin itu tahun 571 Masehi. Ya, kalau di Masehi kan 571 Masehi, itu bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal. Itu sesuai dengan ilmu falak. Tanggal 10 ini pendapatnya beliau dan pendapatnya Ibnu Katsir. Dan ada sandaran dalilnya juga. Pada tanggal 12 yang paling masyhur. Itu tidak perlu dikomentari. Itu sudah yang paling masyhur. Dari zaman dulu itu yang paling masyhur itu adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian amal fil itu sepakati. Bahkan disebutkan juga dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu peristiwa yang tidak terbantahkan. Walaupun sekarang ini ada sebagian orientalis yang membantah peristiwa itu. Enggak pernah ada pasukan bergajah menyerang Ka'bah, itu dibantah oleh orientalis, tapi dihantam dengan surat ini, surat Al-Fil. Itu sudah jelas. Kemudian hari Senin itu ada dalilnya. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Pada hari itu aku dilahirkan, dan pada hari itu aku diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi ada dua sebab ya. Jadi kenapa Rasul berpuasa pada hari Senin? Karena pada hari itu Rasul lahir. Dan yang kedua karena Rasul diutus juga pada hari Senin. Jadi besok ya nggak bisa ya ada syabab di sini ya yang nanti kalau saya mau puasa pada hari Rabu aja lah. Ya. Kenapa berpuasa pada hari Rabu? Karena saya lahir pada hari Rabu.
Ya, besok nanti ada orang lain mengatakan saya hari Kamis saja. Kenapa? Karena saya lahir pada hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Pertanyaan kedua, ente itu nabi enggak? Enggak. Ya. Jangan buat peristiwa baru atau kegiatan baru, ya. Jadi di sini ada dalilnya bahwa Rasul SAW lahir pada hari Senin dan Rasul lahir pada waktu pagi hari. Nah, di sini untuk memudahkan para penuntut ilmu, Ibnu Abil Izz rahimahullah taala mengatakan wa wafaqal isyrina min Naisana. Wa wafaqal isyrina min Naisana. Tanggal 9, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah 571 Masehi itu bertepatan wa wafaqa. Jadi kata wafaqa itu artinya apa? Bertepat, al-muwafiq, yang bertepatan. Al-ishrina pada tanggal berapa? 20 min Naisana. Jadi Naisan itu kalau di Syam sampai sekarang ini, di Syam itu mereka kalau tanya kamu lahir pada tanggal berapa, Februari atau berapa Maret, berapa Mei, mereka bingung apa itu bahasa apa itu. Mereka nggak tahu, mereka itu ada penanggalan sendiri. Jadi sebagian Arab itu, khususnya di Syam sekarang itu, mereka punya penanggalan sendiri. Mereka tidak menyebut itu Januari, tapi mereka menyebut apa? Al-Kanun, Al-Awwal, Al-Kanun gitu. Jadi ada jadi Naisan ini kalau misalnya kita urutkan sesuai dengan tanggal penanggalan Masehi itu bertepatan dengan bulan April. Jadi Naisan itu adalah sinonim dari kata April. Naisan. Jadi di sini Syekh Abul Izz rahimahullah taala, Ibnu Abil Izz rahimahullah taala menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu lahir bertepatan dengan tanggal 20 April. 20 April. Atau sebagian mengatakan pada tanggal 22 April. Intinya bulan April, bertepatan dengan bulan April. Masya Allah, lengkap ya. Padahal bait yang disebutkan itu baru 5 bait atau 3 bait tentang kelahiran Rasulullah SAW. Tapi 3 bait ini yang kita hafal itu banyak sekali maklumatnya, banyak sekali informasi yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz. Itu bedanya perkataan kita dengan perkataan ulama-ulama terdahulu. Perkataan ulama dahulu itu apa? Maqalla wa dalla. Perkataannya ringkas tapi apa? Langsung jitu. Tapi perkataan kita sekarang panjang ngalor gitu, kemudian kita apa kesimpulannya? Astagfirullah. Tadi saya ngomong 1 jam tuh, kamu nggak ada kesimpulan, nggak ada. Apa kesimpulannya? Tapi ini masya Allah, ya, dari bait yang ketiga sampai bait yang kelima itu semua informasi tentang kelahiran Rasulullah SAW itu dirangkum oleh Ibnu Abil Izz. Masya Allah. Yang pertama mauliduhu fi ashiri al-fadili. Jadi Rasul lahir pada tanggal 10 Zulhijjah, betul? Betul enggak? Rasul lahir pada tanggal 10 Muharram. 10 apa? Rabi'inil Awwali amal fi'li. Pada tanggal 10 Rabiul Awal menurut pendapatnya beliau pada tahun Gajah. Kemudian yang bait yang keempat apa? Lakinnama al-masyhuru Thani Ashrihi. Tapi yang masyhur di kalangan masyarakat itu pada tanggal 12. Fi yaumil itsnaini, pada hari Senin, tulu'a fajri, terjadi pada pagi hari. Wa wafaqal isyrina min Naisana, dan itu bertepatan pada tanggal 20 April. Ini sudah lengkap sekali tentang data kelahiran Rasulullah SAW. Jika kita menghafal 5 bait ini saja, itu mudah sekali. Kita kalau misalnya disuruh ngajar sirah, nah, besok panggil Muji ngajar sirah di mana? Ngajar sirah di Libya. Nah, itu gimana tuh? Mudah. Tinggal apa sekarang? Bab apa sekarang? Bab tentang kelahiran Rasulullah. Nah, suruh hafal 5 bait ya murid-muridnya. Kemudian kita syarah. Ya, mudah sekali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah keuntungan kita atau kemudahan bagi kita untuk mengajar sirah Rasulullah SAW kalau kita tahu tentang urjuzah ini. Ya. Jadi paham ya, insya Allah tentang urjuzah
yang disampaikan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala. Kemudian yang selanjutnya disebutkan adalah wa qablahu hainu abihi hana. Wa qablahu, maksudnya sebelum apa? Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir. Hainu itu artinya ajalu, wafatu. Jadi wafatnya abihi, ayahnya Rasul. Siapa? Abdullah. Hana. Apa arti Hana? Qad jaa, telah datang. Di sini Ibnu Abil Izz rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Lahir dalam keadaan yatim. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa yatimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah a'la darajatil yutmi. Yatim derajat yang paling tinggi. Maksudnya apa itu? Yatim sebelum beliau lahir ke dunia. Itu yatim yang paling tinggi. Ada yatim itu ketika dia berumur 2 tahun, ya, berumur 4 tahun, berumur 10 tahun dan sebagainya. Ini Rasul yatim ditinggal oleh ayahnya itu kira-kira 2 bulan sebelum Rasul SAW lahir, ayahnya wafat. Ayahnya Rasul SAW wafat. Jadi ini adalah a'la darajatul yutmi, dan dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Ini adalah fakta sejarah yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian kami yang melindungimu? Jadi Allah yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau anak yatim, beliau tumbuh menjadi anak yang istimewa. Maka kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus mempunyai perhatian juga kepada anak-anak yatim. Biasanya anak yatim itu identik dengan apa? Nakal, kemudian apa lagi? Bandel, semuanya sama tuh. Sinonim semua tuh. Bandel, nakal, nggak jelas, nggak beres. Ya kalau misalnya dimasukkan dulu ya ke pesantren biasanya kaburan. Bahkan su'ul adabnya kurang. Tapi ya itu tugas kita bersama. Bagaimana anak-anak yatim itu tumbuh menjadi anak-anak yang istimewa. Ada enggak anak-anak yatim yang istimewa dalam Islam? Banyak. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, anak yatim. Ketika beliau lahir, ayah beliau sudah wafat. Tapi Masya Allah, Imam Syafi'i ya, dengan sentuhan dari ibunya dan tentunya yang awalnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i tumbuh menjadi ulama yang mempunyai keilmuan yang sangat mumpuni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tugas kita bersama, bagaimana kita bisa menghadirkan anak-anak yatim yang mereka itu istimewa dengan sentuhan Al-Quran, dengan sentuhan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah intisari dari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullah taala. Jadi misalnya ada pertanyaan, ya ini saya tanya, misalnya Harry, Rasul itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 10 Rabiul Awal, betul? Betul enggak? Apa sandaran antum? Apa sandaran ilmu antum sehingga antum mengatakan demikian? Silahkan dibaca. Bagaimana? Seperti itu. Rabi'inil awwal li amal fi'li. Wah, ini. Mauliduhu fi ashiril fadili Rabi'inil awwali amal fi'li. Baik. Kemudian misalnya, Ustaz, saya nggak tahu nih bulan Hijriah, saya masih buta tentang bulan Hijriah. Tapi kalau misalnya bertepatan dengan bulan Masehinya itu kira-kira tanggal berapa, Ustaz? Itu gimana kira-kira jawabannya itu gimana? Silahkan Muji, gimana? Apa jawabannya Muji? Wa faqal isyrina min Naisana wa qablahu hainu abihi hana. Ya. Jadi
Kalau saya ditanya seperti ini, urjuza ini, ya, jadi urjuza ini itu mudah atau mudah sekali, atau susah sekali? Apa kira-kira jawabannya itu apa? Hah? Apa? Gimana kita bisa tahu itu? Dari mana? Dari bait yang keberapa kita bisa tahu itu? Bait kedua. Ya, wa ba'du haka sirata ar-rasuli manzumatan mujazatan usuli. Atau bisa ditanya, siapa tahu ditanya nanti ketika antum Ustaz, ini nggak jelas nih Ibnu Abil Izz rahimahullah ta'ala, siapa sih beliau? Mungkin ada anak-anak yang baru belajar kemudian merendahkan ulama, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi antum mendapatkan seperti itu. Siapa sih beliau? Antum menggunakan urjuzah beliau sebagai dalil. Siapa guru beliau? Sebutin siapa guru beliau. Kira-kira apa jawabannya? Di mana di urjuzahnya, di baitnya keberapa kita bisa mendapatkan jawabannya? Enggak disebutkan di sini, tapi kita bisa mendapatkan jawabannya. Apa itu? Manzumatan mujazatal usuli. Dari mana kita bisa tahu nama gurunya dari bait tersebut? Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul. Itu karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi kita mudah ya. Ya kita bisa mengikat ilmu itu dengan urjuzah. Jadi mengikat ilmu itu dengan tulisan, mengikat ilmu itu dengan urjuzah. Dan ini sebenarnya ini masih permulaan. Tapi insya Allah kalau misalnya nanti kita sudah belajar sampai bait yang ke-20, bait yang ke-30, itu nanti makin seru lagi nanti kita mengetahui tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena secara umum, ya ini sebagai gambaran umum bahwa dari bait yang pertama sampai bait yang ke-41 itu masih berbicara tentang peristiwa sebelum Rasul diutus dan Rasul itu di Al-Ahdul Makki, di periode Mekah. Itu bait ke-41. Nanti baru bait yang ke-42 sampai bait yang ke-100 itu berbicara tentang Al-Ahdul Madani. Jadi apa yang Rasul lakukan di Madinah. Jadi Masya Allah, Al-Ahdul Makki itu sedikit, tapi Al-Ahdul Madani itu nanti lebih rinci lagi, karena tahun per tahun insya Allah nanti ada rincian-rincian. Jadi tahun yang pertama itu ada 18 peristiwa, kemudian tahun kedua ada sekian peristiwa. Insya Allah nanti akan lebih memudahkan kita lagi untuk belajar sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita tutup majelis ini, saya mau mendengarkan juga dari beberapa teman-teman yang sudah menghafal ini, yang sebelumnya belum menghafal tapi ingin menyetornya, silahkan. Kita belajarnya lukmatan ya, sesuap demi sesuap aja ya, pelan-pelan insyaallah ya. Baik, mau dengar dari Pak Imam nih loh. Silakan Pak Imam. Lakin mauliduhu Rabi'a ini lakin nama al-masyhuru Thani wa wafaqan wa qablahu hainu. Ma makna kalimati hain? Wafat. Wafat. Insyaallah, masyaallah, barakallahu fiik. Baik, ini 5 bait dulu ya, kita pelan-pelan. Insyaallah nanti kita akan pelajari lagi 5 bait yang selanjutnya. Kita baca ya 5 bait yang selanjutnya supaya bisa dihafal insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Siap ya insyaallah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da 'amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa 'adat
به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه وبعد 6 مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. Baik, itu adalah bait yang nanti insyaallah akan kita hafal dan insyaallah akan kita syarah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentang ini banyak sekali, ini banyak, sampai nanti wafatnya kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan tentang mufradatnya atau ada yang belum paham? Silakan. Ada pertanyaan? Hal hunaka soal? Wadih am la? Wadih. Alhamdulillah. Ya, silakan. Silakan. Akhir. Jadi urjuzah ini adalah khas, satu hal yang khas dalam bahasa Arab. Kita kan ada syair nih, syair kan. Tapi syair kita tuh nggak jelas. Tahu, syair kita nggak jelas. Jadi syair kita semuanya ya di situ puisi, di situ syair yang kadang-kadang kaidahnya belum baku dan sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu urjuzah itu adalah bentuk syair. Dan syair itu ringkas. Jadi itu urjuzah. Jadi dia itu ringkas dan mudah untuk dihafal. Oleh orang-orang, dan bisa urjuzah ini dia itu diperuntukkan oleh untuk mereka yang baru belajar, lil mubtadi'in, untuk orang-orang yang baru belajar. Ya, jadi bagi mereka supaya mudah untuk mempelajari tentang tentang ilmu, satu cabang ilmu. Baik, ini sudah masuk waktu Isya ya. Ya, baik, kita nanti lanjutkan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang akan datang. Dan siap-siap ya. Bait ke-6 sampai bait ke-10 kita hafalkan dan mari kita konsisten. Karena kalau kita konsisten ini insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lainnya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala tentang fiqhus sirah dan sebagainya. Tapi ini kita akan berbicara tentang kronologis dari sirah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah SAW dalam perkataannya, perbuatannya dan seluruh gerak-geriknya Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.